That was special because they support me in the beginning. I felt that I'm not alone. I'm like one of them now, and it was really. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tiba Waktu, waktunya viral. Kali ini ada kabar yang mengejutkan bahwa datang dari pelatih MU minta ASEAN All-Star digagal karena melihat dan beredar bahwa tiket acara ASEAN All-Star ini tidak laku. Bahkan banyak para pemain yang sudah top di masing-masing negara seperti Thailand, Indonesia, bahkan Malaysia sendiri tidak mengirimkan pemain-pemain topnya. Ya, bahkan juga dikabarkan semua pemain yang direncanakan akan dikirim ke ASEAN All-Star itu ditarik dan tidak boleh ikut ASEAN All-Star. Seperti apa isu yang beredar? Yuk kita saksikan bersama-sama. Even if we put a different 11, we don't know the results. Pelatih Manchester United minta ASEAN All-Stars dibatalkan saja daripada pihak AFF bangkrut. Tiket tidak laku, hak siar tak laku, dipastikan rugi 45 miliar. Presiden Federasi Sepak Bola ASEAN menggagas pertandingan persahabatan antara tim ASEAN All-Stars dan klub raksasa Inggris, Manchester United. Gagasan ini seharusnya menjadi ajang bergengsi yang dinanti banyak penggemar sepak bola, apalagi mengingat reputasi global klub berjuluk Setan Merah tersebut. Namun sayangnya, antusiasme terhadap laga ini mungkin Dato' jumpa dengan Eric Thohir, Madam Pang, ada sebarang perbincangan tentang mungkin selepas ni kerjasama apa-apa yang boleh bagi manfaat kepada kita. Jadi ada banyak perbincangan selain daripada ASEAN dan juga lainkan preview yang nak saya bawa adalah benefit kepada FAM ataupun bola sepak negara. Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, dan panitia ASEAN All-Star menyalahkan Indonesia dan Thailand disebabkan tidak mengirim pemain terbaiknya untuk pertandingan tur lawan Manchester United yang berujung minat penonton sepi di Malaysia. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, memberi komentar usai tiket ASEAN All-Stars tak laku, sampai terancam batal. Ia menyebutkan harusnya fans sadar diri, bahwa Malaysia memang belum layak menjamu tim sekelas Manchester United. Belakangan ini, jagat sepak bola Asia Tenggara dibuat geger dengan rencana pertandingan antara ASEAN All-Stars melawan Manchester United pada 28 Mei 2025 mendatang. Pertandingan yang seharusnya menjadi ajang prestisius ini justru dibayani keraguan karena berbagai masalah yang muncul ke permukaan. Salah satu isu utama adalah rendahnya minat penonton, terutama dari kalangan turis asing. Banyak dari mereka merasa enggan datang ke Malaysia karena negara tersebut dinilai kurang menarik sebagai destinasi wisata olahraga. Tak sedikit yang menilai bahwa negeri jiran ini belum mampu menawarkan pengalaman yang menyeluruh, mulai dari hiburan hingga kenyamanan perjalanan, seperti yang biasa ditemukan di negara lain. Lebih lanjut, kondisi infrastruktur juga ikut disorot. Stadion yang direncanakan menjadi venue pertandingan dikabarkan belum memenuhi standar ideal untuk laga internasional kelas dunia. Fasilitas yang kurang memadai, baik dari segi kenyamanan penonton maupun keamanan pemain, menjadi sorotan yang tidak bisa diabaikan. Situasi ini tentu menimbulkan kekhawatiran besar. Jika tak ada perubahan signifikan dalam waktu dekat, bukan tidak mungkin pertandingan yang digadang-gadang ini justru batal digelar. Sayang sekali, mengingat kesempatan untuk menyaksikan klub sebesar Manchester United berlaga di kawasan ASEAN adalah momen langka yang sangat dinantikan para penggemar. Menariknya, baru-baru ini, pernyataan mengejutkan datang dari Madam Pang yang menyoroti rencana Malaysia menjadi tuan rumah laga ASEAN All-Stars kontra Manchester United. Dalam komentarnya yang cukup tajam, Presiden Federasi Thailand cantik itu tak segan menyentil sosok Datuk Hamidin, Ketua Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Ia menilai bahwa keputusan tersebut mencerminkan kurangnya rasa malu dari sang petinggi, mengingat kondisi Malaysia saat ini belum siap menggelar pertandingan sebesar itu. Menurut Madam Pang, Malaysia belum memiliki kapasitas memadai untuk menyambut tim sebagus Manchester United. Mulai dari fasilitas stadion, kesiapan logistik, hingga daya tarik wisata yang masih kalah dibanding negara-negara tetangga, semuanya dianggap belum memenuhi standar. Baginya, mengundang klub Eropa ternama tanpa persiapan matang hanyalah upaya mempermalukan diri sendiri di panggung internasional. Lebih jauh, ia juga mengaku bingung dan terheran-heran mengenai siapa yang sebenarnya berada di balik keputusan menunjuk Malaysia sebagai tuan rumah. Baginya, hal tersebut seperti keputusan misterius yang tidak melalui pertimbangan yang matang. Ia bahkan kehabisan kata-kata untuk menggambarkan betapa tidak masuk akalnya rencana tersebut. Komentar Madam Pang ini menambah deretan kritik terhadap penyelenggaraan laga ASEAN All-Stars, yang kini kian diragukan kelangsungannya. Kemarahan tak hanya datang dari tokoh sepak bola, tapi juga dari warganet Vietnam yang ikut menyuarakan kekeuan mereka. Banyak dari mereka mempertanyakan mengapa Malaysia yang dipilih, padahal secara kesiapan, negara tersebut dianggap belum mumpuni. Mereka merasa keputusan ini mencoreng citra sepak bola ASEAN di mata dunia.
Beberapa komentar pedas pun beredar luas di media sosial. Seorang netizen menulis dengan nada jengkel, "Sudah tahu tak mampu, kenapa tetap ngotot jadi tuan rumah?" ujar netizen bernama Adam. Sementara netizen bernama Robert menyindir keras, "Kalau stadion saja tak layak, apa yang mau ditawarkan ke tim Eropa?" Katanya dalam kolom komentar berikutnya, ada juga yang menambahkan dengan sarkasme, "Kalau bukan Indonesia, kenapa bukan kami saja? Minimal stadion kami tak bocor," tulis warganet Malaysia bernama Ahmad. Komentar-komentar seperti ini menggambarkan betapa frustrasinya publik Thailand terhadap keputusan yang ini. Mereka percaya bahwa jika ajang sebesar itu digelar di negaranya atau di Indonesia, hasilnya pasti jauh lebih memuaskan. Mulai dari kualitas stadion, kesiapan logistik, hingga daya tarik wisata, Thailand dan Indonesia dirasa lebih baik dari segala sisi. Meski hadapi Manchester United, banyak pemain ASEAN All-Star gagal gabung karena klub tak beri izin. Pertandingan antara ASEAN All-Star dan Manchester United ternyata tidak sepenuhnya disambut positif. Sejumlah pemain dari berbagai negara Asia Tenggara justru tidak diizinkan bergabung oleh klub ataupun federasi masing-masing. Dari Indonesia, bek Persija Jakarta, Ferrari, diragukan tampil karena pelatih Carlos Pena belum memberi lampu hijau, bahkan disebut-sebut enggan melepasnya. Hal serupa terjadi di Malaysia, di mana Dominic Tan dan Sergio Aguero tak diberi izin tampil oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Sementara itu, dari Thailand, Jonathan Hemde alias Mikkelson juga tidak diizinkan oleh klubnya di Denmark, Odense BK, untuk berpartisipasi. Ada trauma dengan AFF ketika Evan Dimas dicederai oleh pemain Vietnam sengaja untuk supaya menang, nggak bisa seperti itu. Itu yang saya bilang di Asia Tenggara pun kita sesama negara Asia Tenggara harus saling menghormati, harus meningkatkan kompetisi. Kalau negara Asia Tenggara mau juga selevel dengan negara Asia lainnya, jangan didominasi Cina, Jepang, Timur Tengah, ya. Asia Tenggara ini ada banyak negara kuat, ada Thailand, Vietnam, Indonesia, ekonominya tumbuh dan tidak kalah ekonomi. Saya nak minta maaf kepada timnas Malaysia. Mimpi ke saya nak minta maaf kepada rakyat Malaysia? Timnas Malaysia memang teruk sangatlah. Macam mana saya disuruh minta maaf? Saya katakan fakta bahwasanya timnas Malaysia tu di bawah timnas Indonesia. Timnas kalian memang teruk sangatlah. Kualifikasi Piala Dunia saja tak ikut. Apa hal suruh saya minta maaf sama timnas Malaysia? Apalagi kemarin Malaysia klaim batik sama wayang kulit itu asal mula dari Malaysia. Mimpi ke? Itu asal mulanya Indonesia, bukan dari Malaysia. Baik, itu teman-teman beberapa cuplikan video pendapat pengamat yang sudah menyampaikan isu-isu yang terkini. Saya sendiri ini tidak paham betul ya bahwa isu tersebut yang beredar bahwa pelatih MU juga manajemen MU menarik ingin menggagalkan, bukan ingin menggagalkan ya agar pagelaran ASEAN All-Star ini tidak jadi, karena daripada merugikan semua pihak, promotor PAM Malaysia juga rugi, kemudian para sponsor-sponsor yang sudah membuat kesepakatan akhirnya rugi, persoalannya tidak banyak minat penonton yang akan datang, bahkan dari beberapa pemain negara seperti timnas Indonesia tidak mengirimkan dan tidak akan mengirimkan pemainnya, sehingga minat para supporter itu berkurang. Juga termasuk ini ya Madam Pang Thailand yang kabarnya ini sudah kecewa dan tidak mau mengirimkan pemainnya lagi ke ASEAN All-Star. Ini juga sangat mencuat beredar. Nah, daripada hal tersebut itu terjadi, semua pihak merugi, maka saya juga setuju sih kalau acara ASEAN All-Star ini tidak jadi dulu. Mungkin waktunya saja kurang tepat. Lebih-lebih kita timnas Indonesia ya sebentar lagi akan menghadapi China kualifikasi Piala Dunia. Andai saja tidak berdekatan dengan kualifikasi itu, mungkin yang jelas saya yakin juga bahwa Pak Erick Thohir PSSI akan mengirimkan pemain-pemain topnya seperti Jae In, Rizky Ridho, Oli Romani dan lain-lain. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Yuk kita ikuti seperti apa berita-berita selanjutnya berkaitan dengan ASEAN All-Star. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.